Shalom, perkenalkan nama saya Lipitan Jaloko dengan NIM 0571655909 dengan prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan saya ini, saya akan mempresentasikan tugas praktikum mata kuliah basis data, yaitu mengenai pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD berdasarkan studi kasus rumah sakit. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana cara menganalisis sebuah kasus, menentukan entitas, atribut, relasi, serta membuat rancangan ERD yang sesuai dengan kebutuhan sistem rumah sakit. Pada kasus ini dijelaskan sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter dan pasien. Sebelum diperiksa, pasien harus melakukan pendaftaran di bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Setelah pasien terdaftar, pasien akan diperiksa oleh dokter sesuai kondisi pasien. Kemudian setelah pemeriksaan selesai, dokter akan membuat resep obat dan memberikan kepada pasien. Nah, tentang Entity Relationship Diagram atau ERD adalah bagian yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar data dalam suatu sistem basis data. ERD membantu kita memahami sebuah data saling terhubung sehingga mempermudah proses perancangan database. Langkah-langkah pertama dalam membuat ERD dalam menentukan entitas. Berdasarkan kasus tersebut, saya menemukan beberapa entitas utama, yaitu 1. Rumah sakit, 2. Dokter, 3. Pasien, 4. Pendaftaran, 5. Pemeriksaan, dan 6. Resep obat. Entitas merupakan objek utama yang datanya akan disimpan di dalam database rumah sakit. Entitas pertama yaitu rumah sakit. Atribut yang dimilikinya yaitu 1. ID rumah sakit sebagai primary key, 2. Nama rumah sakit, 3. Alamat, dan 4. Nomor telepon. Primary key digunakan sebagai identitas unik setiap data. Dan untuk menjelaskan entitas dokter, yaitu terdiri dari atribut 1. ID dokter, 2. Nama dokter, 3. Spesialis, dan 4. Nomor telepon. Setiap dokter memiliki ID yang berbeda agar tidak tertukar. Selanjutnya adalah entitas pasien. Atributnya yaitu ID pasien, nama pasien, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Nah, tentang entitas pendaftaran digunakan untuk menyimpan data pasien yang melakukan registrasi. Contoh atributnya yaitu ID pendaftaran, tanggal daftar, dan ID pasien sebagai foreign key. Nah, untuk tentang pemeriksaan digunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan dokter terhadap pasien. Atributnya yaitu ID pemeriksaan, tanggal pemeriksaan, keluhan, diagnosa, ID pasien, dan ID dokter. Nah, tentang resep obat, entitas terakhir ini adalah resep obat. Atributnya yaitu ID resep, nama obat, dosis, aturan pakai, dan ID pemeriksaan. Setelah melakukan entitas dan atribut, langkah berikutnya adalah menentukan hubungan antara entitas dan relasi. Relasi yang ditemukan adalah 1. Rumah sakit memiliki banyak dokter dengan relasi one to many. 2. Pasien dapat melakukan banyak pendaftaran dengan relasi one to many. 3. Dokter dapat memeriksa banyak pasien. 4. Pasien juga dapat menjalani beberapa pemeriksaan. Dan 5. Pemeriksaan menghasilkan resep obat.
Nah, tentang menjelaskan diagram ERD, pada diagram ERD dapat dilihat hubungan antar tabel dan sistem rumah sakit. Setiap tabel saling berhubungan menggunakan primary key dan foreign key, sehingga data menjadi terstruktur dan mudah dikelola. Dan kita dapat melihatnya di gambar di atas. Nah, setelah menjelaskan tentang alur sistem rumah sakit, dimulai ketika pasien datang dan melakukan pendaftaran. Kemudian data pasien dicatat oleh administrasi. Setelah itu, pasien diperiksa oleh dokter sesuai keluhan yang dialami. Dokter memberikan diagnosa dan membuat resep obat untuk pasien. Nah, berdasarkan hasil analisis kasus, dapat disimpulkan bahwa ERD sangat membantu dalam perancangan kasus data dan mampu menggambarkan hubungan antar data secara jelas dan terstruktur. Dengan adanya ERD, proses pengelolaan data pasien, dokter, pemeriksaan, dan resep obat menjadi lebih baik atau lebih mudah. Demikian presentasi saya mengenai Entity Relationship Diagram atau ERD pada rumah sakit. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman mengenai konsep basis data dan penerapan ERD dalam kehidupan nyata. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Shalom.